tidak ada alasan untuk memperpanjang jabatan gubernur DKI. Ya, memang setelah kita lihat perjalanan kepemimpinan Anies memimpin DKI selama 3 tahun, selalu saja ada pro dan kontra tentang kemampuan Anies memimpin DKI. Terlebih-lebih setiap kali musim hujan, banjir, atau kemacetan ibu kota yang semakin parah, orang selalu bicara tentang kemampuan Anies. Suara yang mayoritas pun menyatakan bahwa Anies ternyata tidak mampu. Ketidakmampuan Anies ini dilihat oleh publik ada 2 hal. Ketidakmampuan memenuhi janji-janji kampanye dan ketidakmampuan Anies memenuhi kewajiban sebagai kepala daerah yang dituntut oleh undang-undang harus dijalankan oleh seorang kepala daerah. 2 hal inilah di mata publik Anies ternyata dinilai sebagai tidak mampu. Undang-undang juga menyatakan bahwa dalam hal seorang kepala daerah lalai memenuhi kewajiban, ya, maka hanya ada 2 institusi yang punya kewenangan, ya, untuk mengimpeach seorang gubernur, seorang bupati atau seorang wali kota. 2 institusi ini adalah DPRD dan atau pemerintah pusat. Untuk mengimpeach seorang gubernur atau bupati atau wali kota tidak hanya semata-mata persoalan melakukan tindak pidana korupsi, ya. Dalam hal seorang bupati atau gubernur tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan kewajiban-kewajiban yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, misalnya melaksanakan program-program strategis nasional. Kalau di Jakarta kita bisa lihat bagaimana program strategis nasional di bidang mencegah banjir. Mengapa mencegah banjir ini menjadi program strategis nasional? Karena banjir itu mengancam nyawa rakyat banyak, terutama masyarakat kecil. Jangankan masyarakat kecil, orang kaya pun bisa disapu oleh banjir. Karena itu salah satu program strategis nasional yang sebagaimana juga sudah dikeluhkan kemarin oleh Menteri PUR, ya. Beliau menyatakan bahwa sulit bekerja sama dengan Gubernur DKI karena tidak bisa ada titik temu. Program pemerintah pusat yang sudah ditetapkan tidak bisa dilaksanakan. Karena itu, kita lihat 3 tahun berjalan, DPRD yang punya kewenangan juga untuk mengimpeach seorang gubernur atau seorang bupati, proses ini tidak jalan. Tetapi Undang-Undang Pemerintah Daerah di dalam pasal 81 membuka pintu bahwa dalam hal DPRD tidak melakukan proses untuk memberhentikan seorang gubernur, bupati atau wali kota, maka pemerintah pusat dapat melakukan proses itu, ya. Pemerintah pusat akan memeriksa seorang gubernur, dalam hal ini katakanlah Anies Baswedan, untuk melihat apakah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh seorang gubernur, baik itu apakah melakukan tindak pidana korupsi atau lalai memenuhi kewajiban, misalnya mewujudkan tugas-tugas program strategis nasional dan lain-lain. Kalau dalam hal dia tidak bisa melakukan, atau apakah melakukan perbuatan tercela atau tidak memenuhi kewajibannya menjalankan peraturan perundang-undangan, maka pemerintah pusat bisa melakukan pemeriksaan terhadap seorang gubernur. Hasil pemeriksaannya itu diserahkan kepada Mahkamah Agung untuk diputuskan apakah melakukan pelanggaran atau tidak. Bukan persoalan mimpi di siang bolong, tetapi ini sudah 3 tahun, sudah banyak fakta. Kemarin DPRD DKI dari fraksi PDI menyatakan bahwa 3 tahun program penanganan banjir tidak dilakukan oleh Anies. Berarti kewajiban pokok sudah diabaikan. Karena itu pemerintah pusat tidak boleh lagi menunggu DPRD. Pemerintah pusat, Presiden dan Mendagri harus proaktif membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan. Oh tidak, ini bukan persoalan dendam politik, tapi persoalan kita bagaimana menyelamatkan jutaan manusia di Jakarta. Jakarta adalah
kota metropolitan, kota internasional. Seluruh penjuru dunia ada di Jakarta. Sehingga kewajiban kita untuk mengingatkan seorang pemimpin untuk menyelamatkan, memberi jaminan kesejahteraan, rasa nyaman bagi seluruh warga. Ya, kalau Rocky Gerung kan selalu pandangannya begitu, selalu negatif terhadap kelompok yang lain. Sementara kalau ini kan realitas, ya. DPRD sebagai yang punya otoritas untuk mengimpeach hanya mampu menyatakan bahwa Anies melalaikan kewajibannya, tetapi tidak ada aksi lebih lanjut. Memang secara prosedur, mekanisme politik di DPRD kendalanya terlalu banyak, karena rentang kendalinya juga luar biasa. Tetapi ketika proses politik di DPRD tidak jalan, seharusnya pemerintah pusat. Dan kemarin kita lihat dalam soal penanganan kerumunan massa, Gubernur DKI Anies Baswedan dipanggil Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan. Sebetulnya itu merupakan sinyal kuat bahwa pemerintah pusat sudah mulai mengambil langkah untuk mengarah ke impeach. Ya, kalau soal bully kan dari dulu juga memang sudah dibully, jadi buat kita ya soal biasa. Kalau kita takut dibully, ya kita tidak bisa melakukan tugas-tugas oposisi. Karena oposisi itu bukan hanya tugas DPR, bukan hanya tugas partai politik, tapi tugas seluruh rakyat, termasuk kita-kita di RKN ini juga harus melakukan tugas oposisi. Ya, saya pikir kalau Presiden membuka diri, menerima semua pihak yang punya kompetensi, ya, negarawan, untuk bekerja sama di dalam pemerintahan, tidak berarti Presiden Jokowi harus menutup mata terhadap hal-hal yang tidak baik yang mengancam keselamatan masyarakat. Dan kita yakin Presiden Jokowi akan melakukan itu. Ya, Presiden Jokowi akan melakukan itu, tetapi tetap dengan prosedur hukum yang berlaku. Misalnya dalam hal ini Menteri Dalam Negeri, ya, sebagai orang pemerintah pusat yang secara undang-undang diberi tugas untuk itu, Mendagri yang harusnya proaktif menginisiasi, membentuk tim untuk melakukan penyelidikan terhadap Anies Baswedan. Itu satu. Yang kedua, soal situasi yang dihadapi sekarang, memang kalau gubernurnya seperti ini, ya bagaimana dia bisa menyelamatkan jutaan manusia di Jakarta yang sudah setahun ini menghadapi bahaya COVID, kemudian muncul lagi bahaya banjir, dan mungkin banjir ini akan berkepanjangan karena curah hujan di Jakarta ini tidak menentu dan selalu datang sepanjang tahun. Sehingga bagi saya tidak ada alasan untuk memperpanjang jabatan Gubernur DKI. Itu artinya apa? Banyak hal Gubernur DKI tidak bisa menjalankan dengan baik sesuai dengan sumpah jabatan, sesuai dengan peraturan undang-undangan, dan sesuai dengan kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pusat, karena ada hubungan kerja secara vertikal. Kalau DPR yang bicara kan berarti itu DPR bicara itu fakta, ya, sebuah realitas yang tidak bisa ditutup-tutupi. Jangankan DPR, kita sebagai masyarakat ini pun kita juga menghadapi langsung persoalan banjir ini. Jadi kalau kemarin kita dengar berita, ya, yang beredar bahwa DPR pun berpandangan bahwa selama 3 tahun ini Anies tidak memenuhi kewajibannya mengatasi, mencegah bahaya banjir. Program dia tentang naturalisasi tidak jalan, program gubernur sebelumnya soal normalisasi pun malah di-stopkan. Ini yang membuat masyarakat kecewa. Persoalannya kekecewaan publik yang selama 3 tahun ini tidak bisa direspons secara lengkap, ya, secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab oleh DPRD dan pemerintah pusat.